Timnas Indonesia dituntut bersatu dan bertarung habis-habisan dalam sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, Timnas mesti konsentrasi maksimal untuk dalam laga penentu peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia di peringkat ketiga klasmen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Namun, Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di urutan kedua. Ranking pertama diduduki Timnas Jepang dengan nilai 16. Menuju Piala Dunia 2026, kami mempunyai sisa 4 pertandingan. Jadi kami fokus untuk 4 partai itu, ujar Erick Thohir. 2 tim teratas di grup C akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Lalu posisi ketiga dan keempat grup C bermain lagi di putaran keempat yang dibagi 2 grup. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 harus menjadi peringkat 1 dan kedua grup atau melewati playoff jika menjadi posisi ketiga dan keempat. Karena itu, kami harus bersatu dan bertarung kembali, ucap Erick Thohir. Dalam lanjutan grup C, Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Dan menjamu Bahrain pada 5 hari berselang atau 25 Maret 2025. Pemain yang sempat dikaitkan dengan program naturalisasi Timnas Indonesia oleh Romani makin dekat untuk bergabung ke Oxford United. Media Belanda The Telegraph mewartakan, manajemen FC Utrecht telah memberikan lampu hijau kepada Romani untuk pergi ke klub divisi Championship yang dimiliki 2 pengusaha Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri ini. The Telegraph juga menyatakan sumber di Inggris menyebutkan Oxford merogoh kocek hingga 2 juta euro untuk mendatangkan Romani, sehingga bisa membantu keuangan Utrecht yang ingin aktif di bursa transfer Januari. Romani sebelumnya menjadi andalan Utrecht dan sering tampil sebagai starter. Namun kehadiran Ron Jans mengubah peruntungan sang pemain, karena Romani lebih sering dimainkan dari bangku cadangan. Kedatangan Miliano Jonathans belum lama ini diperkirakan makin membuat Romani terpojok, sehingga akhirnya memilih meninggalkan klub. Ditambah Utrecht juga ingin meminjam pemain Borussia Dortmund, Sebastian Haller. Penyerang sayap itu diperkirakan akan mendapat lampu hijau untuk segera berangkat ke Inggris guna menjalani pemeriksaan medis dan menuntaskan kesepakatan secara langsung dengan Oxford United yang berada di peringkat ke-20 di Championship, tulis The Telegraph. Jika itu terjadi, Romani akan berada satu klub dengan winger Indonesia Marcelino Ferdinand. Pemain bernama lengkap oleh Romani Terhar ini juga bakal bertemu dengan rekan lamanya, Hide Ter Avest, yang telah pindah ke Oxford pada musim panas lalu. Bek keturunan Indonesia, Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Ya, ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald Koeman. Terakhir kali Ian Maatsen dipanggil ke timnas Belanda adalah pada Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun, dalam prosesnya Ian Maatsen sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event sepak bola terakbar Eropa itu. Menyitat beIN Sports, Ian Maatsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda. Hal itu dia utarakan setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan Hungari di UEFA Nations League pada September lalu. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia konsisten untuk mendunia dan menembus turnamen-turnamen akbar seperti Piala Dunia dan Olimpiade. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak hanya menargetkan lolos Piala Dunia dan Olimpiade, namun juga untuk konsisten lolos dari kualifikasi.
Menurut Erik, konsistensi itu akan membawa timnas Indonesia lebih dipandang di kancah sepak bola dunia, tak hanya di Asia. Erik menyadari bahwa target tersebut tidak mudah, namun dia yakin bisa tercapai dengan fondasi yang kuat dalam manajemen PSSI. Selain itu, Menteri BUMN tersebut terus mendorong sepak bola di level akar rumput untuk masa depan sepak bola Indonesia. Insya Allah, langkah ini untuk bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade, tutur Erik. Erik juga menyebut bahwa PSSI tidak akan berhenti belajar dari raksasa-raksasa Asia dan Eropa demi meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Lebih dari itu, Erik juga mengungkapkan rencana PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tetangga kita seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten lolos Piala Dunia. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia. Kata Erik, kabar menghebohkan datang dari Jairo Ridwald, mantan pemain Crystal Palace, yang memicu spekulasi di kalangan penggemar timnas Indonesia setelah memasang logo bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Gestur Jairo ini semakin memperkuat rumor bahwa pemain keturunan Indonesia ini akan segera menjalani proses naturalisasi, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Arya Sinulinga, perwakilan PSSI, sebelumnya sempat mengindikasikan bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan namanya, spekulasi beredar bahwa Jairo adalah salah satunya. Selain Jairo, striker muda FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, juga disinyalir akan mendarat di Indonesia bulan depan. Pemain baru bisa datang di atas 5 Januari 2025 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang di sekitaran tanggal itu dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kayak Arya Sinulinga. Jairo Ridwald sendiri memiliki rekam jejak impresif di dunia sepak bola. Di usia 27 tahun, ia telah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp di Belgia. Prestasi puncaknya termasuk menjadi bagian dari skuad Ajax yang menjuarai Eredivisie di musim debutnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Jairo akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia? Pemain keturunan Mauro Zijlstra berhasil mencatatkan debutnya di tim utama FC Volendam. Akankah hal ini membuat PSSI akan segera menaturalisasinya? Penyerang keturunan Bandung itu melakoni debutnya bagi tim utama FC Volendam di ajang KNVB Beker kontra Rijnsburgse Boys. Debut ini diberikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, penyerang berusia 20 tahun itu tampil apik di level U21 dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 12 laga. Dengan debut yang didapatkannya dan catatannya di tim U21 itu, ada potensi dirinya akan dipromosikan dan jadi andalan di tim utama FC Volendam musim ini. Sayangnya, kiprah Mauro Zijlstra yang menembus tim utama FC Volendam tampaknya belum menggugah hati PSSI untuk menaturalisasinya dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya, di mana berkas Mauro Zijlstra akan digodok terlebih dahulu. Sebelumnya, Mauro Zijlstra sendiri mengaku sudah mengirim dokumen naturalisasinya ke PSSI dan tengah menunggu panggilan untuk mengurus prosesnya di Indonesia. Namun sejak dokumennya dikirim itu, XNEC Nijmegen ini belum mendapat panggilan dari PSSI, sehingga proses naturalisasinya pun mandek. Di sisi lain, Mauro Zijlstra mengaku bahwa naturalisasinya baru akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang, tepatnya usai gelaran Piala Asia U20 2025